Selamat datang teman-teman semua. Di video kali ini ada yang baru nih teman-teman semua, yaitu Senju Tobirama ya, hero baru. Dia ini ranknya triple S dengan atribut air ya, kotor. Untuk hero triple S pertama yang atributnya air ini Tobirama teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan mencoba untuk mereview ya, seperti biasa kalau ada hero baru, SS Plus atau Triple S, bakal saya review mulai dari skill, pasif, dan ultimate, dan lain sebagainya. Biar mempermudah teman-teman untuk mengetahui kayak gimana sih potensi dari Tobirama ini. Oke, mulai dari pertama itu dia tipenya water ya tadi ya. Terus dia tipenya ternyata skill. Tipe skill nih biasanya nggak begitu sakit, nggak begitu tanker, tapi dia punya banyak eh, apa ya, efek samping gitu ya, bisa banyak efek samping. Jadi nanti mungkin saya bakal jelaskan, Tobirama ini secara garis besarnya mungkin bakal bisa nahan ulti ya, nahan temen-temen musuhnya ulti, itu nanti bakal ditahan sama Tobirama. Kayak gimana sih caranya Tobirama nahan ulti musuh itu? Nanti pakai pasif, nanti saya jelaskan ya teman-teman. Saya bakal mulai dari skill pertama. Skill pertama ini ternyata taijutsu yang memberikan attack single enemy ya. Jadi single target, nyerang satu musuh dan memiliki kemungkinan 50% untuk mengurangi cakra musuhnya sebesar 200 gitu ya. Jadi bisa ngurangin cakra musuh, mungkin sama kayak Kisame gitu ya. Jadi dia attack, dia bisa ngurangin cakra musuhnya, nggak jadi ulti gitu ya. Dan setiap serangan yang kedua kalinya dia akan memberikan attack lebih sebesar 30%. Jadi mungkin pas pertama ini masih biasa aja gitu ya nyerangnya. Pas yang kedua itu lebih sakit aja 30%. Overall sih kurang banyak ya, nggak kayak Jiraiya Sage ya yang banyak banget. Ini dia garis besarnya bisa ngurangin ulti aja sih. Bukan, bisa ngurangin cakranya biar nggak ulti. Oke, untuk yang ultinya ya teman-teman ya. Ultinya adalah dia ninjutsu. Karena dia ini rajanya ninjutsu ya dia teman-teman. Kalau teman-teman tahu eh, dia ini punya banyak ninjutsu gitu ya. Pencipta jutsu-jutsu yang ada di anime Naruto. Untuk pasifnya ini dia akan meningkatkan 15% damage dan juga mengurangi damage yang diterima sebesar 15% juga. Kemudian juga 30% break rate. Dia ini cara menyerang ultinya adalah satu baris teman-teman, satu baris dan memberikan damage water atribut. Ya dia water, jadi damage-nya ultinya water juga. Dan jika ada satu atau dua atau tiga sampai 5 atribut yang berbeda di lapangan musuh, ini akan mengurangi ultimate damage dari musuhnya itu sebesar ini sampai 20% selama satu turn dan dapat dihilangkan efeknya dari remove the buff dan lain sebagainya gitu ya. Jadi gimana sih maksudnya ini kan? Jadi gini teman-teman, mudahnya itu ketika musuh itu ada 3 atribut berbeda, misalkan ada listrik, air, dan api gitu ya. Itu kan ada 3 atribut berbeda ya dari 6 hero itu. Jadi nanti bakal ada 3 ini. Teman ini bakal ngunci nomor 3 dan ini adalah 12% gitu. Jadi mengurangi damage ulti musuhnya sebesar 12% gitu maksudnya. Kayak tim saya nih, tim saya mungkin ada 4 atribut ya, ada listrik, kemudian ada angin, ada api, dan juga ada misalkan tanah ya sama jugo. Nah, itu kan ada 4 atribut ya. 4 atribut berarti kalau saya di ulti sama si Tobiramanya musuh nih, nanti saya ketika mau ngulti, itu damage-nya bakal dikurangin 15%. Nah, begitu caranya Tobirama mengurangi damage ulti musuhnya. Tapi ini cuma satu turn ya teman-teman ya. Jadi harus diingat timing dia ngulti ini harus tepat ketika musuh mau ngulti gitu ya. Percuma kalau kita udah ulti Tobirama, tapi musuhnya belum mau ngulti. Atau justru malah musuhnya ulti duluan sebelum Tobirama. Jadi itu juga salah satu kelemahan dari Tobirama itu teman-teman. Dan dia memiliki kemungkinan untuk memberikan damage tambahan berdasarkan ninja break rate dari ninja musuhnya. Ini bisa dapat lebih sakit damage-nya aja gitu ya katanya. Berdasarkan break rate musuh. Jadi break rate musuh itu misalkan dia tambah tinggi break rate musuhnya, dia bakal lebih sakit gitu teman-teman. Break rate itu apa? Break rate itu teman-teman bisa lihat di details. Di sini ada break rate-nya sebesar apa gitu ya. Jadi kalau musuh ada break rate-nya tinggi,
maka damage ulti dia makin sakit. Cuman overall saya himbau kembali, ini tipenya adalah tipe ini ya, skill ya. Jadi sesakit apapun damage Tobirama ini nggak sakit. Karena di versi Cinanya pun saya lihat ada yang membuktikan gitu ya. Max potensial dari si Tobirama ini udah pakai Hero Water sekalipun masih tetap nggak sakit gitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi sih jujur kurang worth it. Tapi kalau teman-teman merasa menyukai Senju Tobirama, di mana Senju ini kan dia ini king of ninjutsu ya. Jadi dia ini pencipta ninjutsu Edo Tensei, Kage Bunshin, Rasengan, Shiki Fujin, itu semuanya diciptain sama Tobirama. Edo Tensei pun Tobirama yang buat gitu. Jadi kalau memang teman-teman ngefans sama Tobirama, silahkan bisa diambil ya. Ini untuk join attack-nya ya. Dia ini mirip kayak Naruto teman-teman. Jadi bisa masuk join apa aja, kemudian dia bisa di causing sama knockback ya teman-teman. Yang perlu diketahui di sini adalah knockback-nya. Oke, kemudian adalah pasif ketika dia sudah bintang 5, dia dapat meningkatkan damage ultimate water ninja ya. Sebesar ada di bawah biasanya. Nah, setiap 5%. Naikin damage-nya ultinya 5%. Dan setiap dia entering itu hadir ya di dalam game, dia akan memberikan 3 Flying Thunder Guard. Flying Thunder Guard Marks. Ini nih jadi biar mudahnya ini adalah kayak semacam kutukan kali ya, bukan kutukan sih apanya. Kalau teman-teman biasanya main tuh biasa ada mark itu kayak ya kayak kutukan lah, saya anggap kutukan. Gini dia akan memberikan 3 kutukan. Ketika hanya ada satu orang di lapangan punya saya gitu ya, dia ini akan menambahkan 1 mark tambahan. Jadi ketika ada Tobirama sendiri berarti dia akan dapat 4 mark gitu ya. Tapi kalau dia ada teman-temannya dia akan dapat 3 mark aja. Dan di setiap turn-nya dari mark-nya itu gitu ya, dia dapat memberikan efek kepada ninja yang paling tinggi gitu ya, tag-nya. Mark-nya juga bisa di-stack gitu ya. Jadi setiap turn-nya dia bakal memberikan 1 stack juga gitu ya, 1 kutukan juga. Dan ketika Tobirama diserang sama ninja musuh yang memiliki kutukan tersebut, dia dapat memberikan efek dodge terhadap attack tersebut. Jadi kayak misalkan Itachi ya, Itachi itu kan ada burung gagak ya, dia kan kadang bisa ngilang gitu ya. Nah ini juga sama, dia bisa dodge juga gitu, bisa ngilang juga. Tapi efeknya adalah menghilangkan 1 kutukan yang ada di musuh gitu. Jadi ngorbanin kutukannya supaya bisa ngedodge from the target. Dan mengrecover 8% darahnya. Oke, 8% gak terlalu banyak ya. Dan jika dia kena pasif control gitu ya, kena yang bikin pusing gitu ya, dia dapat mengkonsumsi 1 mark tadi buat menghapusnya gitu. Jadi kalau teman-teman bisa ketahui itu dari misalkan dari ultinya Ino ya. Ultinya Ino kan kadang suka bikin pusing ya. Dia ini bisa dihapus ultinya. Cukup ngebuang marknya aja. Dan dia bisa nge-heal lagi. Panjang banget ya teman-teman ya. Dan ketika Tobirama darahnya di bawah 30%, dia setelah diserang, dia akan memberikan mark lagi ke musuh dengan attack tertinggi dan memberikan recover 30% darah maksimum dan juga cakranya nge-heal. Jadi dia intinya nge-heal 30% darah max HP sama naikin 200 cakra gitu. Mungkin dia langsung ulti nih pas saat ini. Berarti ketika dia di bawah 30%, dia misalkan 20%, dia naik 30% nih darahnya jadi tinggal setengah gitu ya. Dan ini dapat di-trigger hanya dalam sekali saja. Tobirama tidak dapat di Edo Tensei. Jadi mentang-mentang dia penciptanya ya. Jadi kalau teman-teman punya si apa namanya? Si Kabuto Yakushi dia nggak bisa di Edo Tensei ternyata. Dan Minato Kamikaze nggak bisa mengimun. Jadi Minato ini punya pasif untuk imun dari apa namanya? Debuff gitu ya. Kalau ini beda debuff, ini kutukannya beda. Kalau teman-teman tahu. Kalau debuff tuh bisa dihapus, kalau kutukan ini nggak bisa dihapus ya. Kecuali sama dianya sendiri tadi buat ngapusin debuff yang diterima sama dia. Oke, simpelnya gitu ya. Mungkin agak panjang teman-teman. Untuk pasif bintang 6, bintang 7-nya sama ya. Nggak perlu direview. Saya liatin aja kayak gini. Nah, ini untuk yang Ogi-nya ya.
ketika Tobirama diserang sama musuh yang ada kutukan tadi, dia dapat memberikan dodge dan memberikan 100% powernya sebagai physical damage and remove satu from the target. Ini intinya sama ya. Jadi dia bisa dodge dengan cara membuang satu itunya. Satu kutukannya. Tapi di sini dia uniknya adalah bisa memberikan damage juga 100% damage physical. Jadi dia bakal justru nge-counter gitu ya. Ini increase the break rate-nya dia akan naik. Kemudian dan naikin attack HP-nya. Oke, itu aja sih pasif sama skillnya teman-teman. Untuk bond-nya kita lihat siapa aja. Hashirama masih belum keluar, tapi masih bisa didapat ya kalau teman-teman mau gacha. Ini susah banget nih VIP-nya 13-14 ya. Ini susah banget teman-teman kalau buat dapetin bond yang tengah. Kemudian untuk yang Hiruzen di Cina pun belum rilis, jadi belum tahu potensinya. Nah, dia pakai water sama KG. Oke, gitu aja bondnya. Untuk kita review. Oke, kita review skillnya ya teman-teman ya. Sini saya ada 200 scroll sama goldnya lumayan banyak ya, tapi kayaknya saya nggak akan gacha ini teman-teman. Saya bakal skip. Oke, di sini saya langsung review skillnya. Nah, dia bakal memberikan ini ya. Ini nih yang tadi saya bilang kutukan. Satu kutukan ke musuh. Coba lihat ultinya. Oh, attack-nya single target. Nah, ultinya kan satu baris ya teman-teman ya. Oke, naga air ternyata. Oke, dia miss. Nah, tadi dia bisa miss juga tuh teman-teman. Kutukannya hilang kan ya. Dia miss serangannya gitu. Kayaknya gitu. Ah, ngasih kutukan lagi. Tapi dia mati kayaknya. Loh, dia ulti sendiri ya? Saya nggak mencet ulti padahal. Attack-nya single target. Oke. Coba kita lihat lagi ya yang dia ngasih kutukan tuh. Ah, ngasih kutukan ke sini teman-teman. Tapi nih dia ini harus nyerang si Tobirama gitu loh, biar dia ini kena dodge gitu. Miss gitu. Kalau dia kena Kisame ya nggak akan dodge. Ini juga nggak akan dodge karena dia nggak ada kutukannya gitu. Oke, mungkin kita habisin aja langsung. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin agak kurang sih kalau menurut saya karena kutukannya nggak selalu nyerang Tobirama juga ya teman-teman. Saya baru ingat. Ada ninja-ninja yang lain yang bakal diserang. Oke. Mungkin gitu aja teman-teman untuk review Tobirama. Menurut saya sih kurang worth it ya, tapi kalau teman-teman suka sama Tobirama karena dia pencipta ninjutsu dan lain sebagainya, bisa teman-teman gacha di sini ya. Butuh kayak biasa ya, butuh 150 ini atau 30.000 ingot. Teman-teman bisa mix aja. Kalau misalkan punyanya cuma 100 ininya berarti 50-nya, 50 scrollnya dari sini. Sekitar 2000 dikali 50 berarti sekitar 10.000. 10.000 ditambah 100 scroll. Gitu ya teman-teman ya. Ini untuk shoppingnya ada senjatanya Sasuke juga, ada Sasuke masuk sini, baju Naruto. Naruto juga masuk sini ternyata. Saya pikir Naruto udah hilang gitu, cuma Sasuke doang, ternyata masuk sini juga nih. Mantap, mantap. Ini hero SS plus lainnya ya. Oke, yang worth it di sini ini saya sekalian review ya, cuman scroll in aja. Cuman baju kalau memang kuat atau ini gitu ya. Triple S ini bisa teman-teman jadiin naikin get atau naikin levelnya, atau kalau teman-teman kemarin belum sempat keambil bisa ambil di sini gitu ya. Kalau saya masih nunggu Nagato atau Hashirama rilis. Jadi saya harus gacha mungkin 3 minggu ke depan teman-teman. Bakal nabung lagi padahal goldnya udah banyak banget. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video dari saya untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.